hasil orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi PPPK Kabupaten Pemalang angkatan 89 sampai 93. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 04 Jojogan, Ibu Ertina Sulisya Jodi, SPD NPD, selaku mentor dan narasumber. Sebelum saya memaparkan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah Kabupaten Pemalang bagi PPPK, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Reni Retnowati, SPD SD, NIP 1984 0329 2021. Latar belakang diadakannya orientasi pengenalan nilai dan etika bagi pemerintah Kabupaten Pemalang, yaitu yang pertama, dalam mewujudkan tujuan nasional dibutuhkan pegawai aparatur sipil negara atau ASN. Pegawai ASN diberi tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang disediakan pegawai ASN. Pegawai ASN terdiri atas pegawai negeri sipil atau ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Untuk dapat menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu, PPPK harus memiliki profesi dan manajemen PPPK yang berdasarkan pada sistem merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan. Nilai-nilai dasar ASN meliputi berakhlak. Berakhlak itu singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adiktif, dan kolaboratif. Maksud dan tujuan pelaksanaan orientasi yaitu yang pertama, pengenalan tugas dan fungsi ASN. Yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Yang ketiga, pemahaman dan penyediaan informasi kepada PPPK yang baru diangkat. Dan yang keempat, diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya. Waktu dan tempat diadakannya orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi PPPK tahun 2022 dilaksanakan selama 3 hari, yaitu hari Senin sampai dengan Rabu pada tanggal 28 sampai 30 November 2022 secara daring. Adapun pelaksanaannya terbagi menjadi 27 titik lokasi atau tilok, dan saya di bagian tilok SD Negeri 01 Jojogan. Manajemen tupoksi PPPK di OPD
dasar hukumnya, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Manajemen ASN. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Yang ketiga, Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Yang keempat, Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2022 tentang tata cara pemberian cuti pegawai pemerintahan dengan Perjanjian Kerja. Manajemen PPPK meliputi yang pertama, penetapan kebutuhan, yang kedua, pengadaan, yang ketiga, penilaian kinerja, yang keempat, penggajian dan tunjangan, yang kelima, pengembangan kompetensi, yang keenam, pemberian penghargaan, yang ketujuh, disiplin, yang kedelapan, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan yang terakhir, perlindungan. Sedangkan pengadaan PPPK itu meliputi perencanaan, pengumuman lowongan, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi PPPK. Instrumen pembinaan disiplin yang pertama yaitu sama dengan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Daftar hadir, apel pagi, inspeksi mendadak atau sidak, penilaian prestasi kerja, dan pengawasan atasan. Manajemen tupoksi PPPK. Tugas pokok PPPK guru adalah yang pertama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Ketiga, yang pertama, fungsi instruksional. Fungsi instruksional yaitu membuat perencanaan, kemudian melaksanakan program-program yang telah disusun, diantaranya membuat perencanaan pembelajaran dan penilaian serta evaluasi. Yang kedua, fungsi education. Fungsi education yaitu guru mendidik peserta didik menjadi pribadi yang lebih baik lagi agar mempunyai sifat yang disiplin, jujur, dan dapat bertanggung jawab. Sedangkan fungsi manajerial mempunyai arti guru menjadi manajer dalam kelas agar bertanggung jawab atas lingkungan kelas supaya pembelajaran menjadi menyenangkan. Kewajiban guru meliputi merencanakan, melaksanakan, menilai, mengevaluasi hasil pembelajaran, meningkatkan, mengembangkan kualifikasi akademik, kompetensi secara berkelanjutan, bertindak objektif, tidak diskriminatif, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik guru, nilai-nilai agama dan etika, memelihara, memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Perlu kami beritahukan dalam kegiatan orientasi ada rencana kerja atau program kerja untuk SD Negeri 04 Jojogan yang dalam kegiatan tersebut ada 8 kegiatan. Yang pertama,
rencana pembelajaran dengan sasaran peserta didik tujuannya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Kegiatan kedua yaitu melaksanakan pembelajaran dan bimbingan. Sasarannya peserta didik, tujuannya menciptakan situasi belajar yang optimal dengan memfasilitasi, membimbing dan melatih peserta didik. Kegiatan ketiga yaitu evaluasi proses dan hasil belajar. Sasarannya peserta didik dengan tujuan mendapatkan umpan balik kegiatan pembelajaran. Yang keempat, inovasi pembelajaran. Sasarannya peserta didik. Tujuannya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Kegiatan yang kelima yaitu meningkatkan minat baca pada siswa kelas 2. Sasarannya peserta didik, tujuannya meningkatkan minat baca dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Yang keenam, mengikuti kegiatan KKG. Sasarannya guru, tujuannya meningkatkan kapasitas dan profesional guru. Yang ketujuh, melaksanakan tugas tambahan. Sasarannya sekolah, tujuannya meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan sekolah. Demikian dari saya. Demikian pemaparan hasil orientasi pengenalan nilai dan etika bagi PPPK Kabupaten Pemalang. Mohon masukan, saran dari Ibu Mentor. Apabila ada pertanyaan, nanti ada sesi selanjutnya. Demikian, apabila ada kata-kata atau penjelasan yang kurang berkenan atau kurang jelas, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kami persilahkan kepada Ibu Mentor. Apabila ada saran atau masukan, kami persilahkan. Terima kasih, sangat bagus sekali. Apresiasi buat Bu Reni Retnawati yang telah memaparkan presentasi dari hasil Diklatsar kemarin yang diselenggarakan bersama-sama di satu titik ya. Diklat orientasi pengembangan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K Kabupaten Pemalang angkatan ke berapa Bu? Angkatan 80 sampai 90. Oh, angkatan 80 sampai 97 sangat banyak ya. 93 sangat banyak. Alhamdulillah sudah selesai hari ini. Ibu presentasi sangat bagus, luar biasa. Apa-apa yang mungkin kemarin disampaikan sudah terserap ilmunya dan sudah dipresentasikan di depan mentor pada hari ini. Namun demikian, buat Bu Reni ada beberapa masukan ya untuk kita gunakan sebagai sebagai motivasi diri, sebagai motivasi Bu Reni untuk mengajar di dalam kelas. Tetapi sebelum saya memberikan masukan, nanti ada satu pertanyaan diperbolehkan ya. Ada satu pertanyaan yang memang kita harus ketahui bersama, kita harus jelas
bagaimana sih kita sebagai guru melaksanakan tugasnya. Fungsi guru tadi sebagai pengajar ada beberapa, ya. Coba untuk slide yang fungsi guru nanti bisa dibuka kembali Bu, dipersilakan. Nah, itulah tugas fungsi pokok baik itu guru ASN P3K maupun guru PNS. Kita harus mengerti fungsi dan tugas kita. Fungsi instruksional, ada fungsi education, ada fungsi manajerial. Tadi dijelaskan kalau fungsi instruksional itu kita sudah tahu bahwa dalam tugas instruksional itu kan kita mengajar anak-anak didik kita, termasuk di dalamnya merencanakan, kemudian merancangkan program pembelajaran, kemudian melaksanakan pembelajaran, kemudian juga melakukan penilaian evaluasi. Yang kesemuanya harus kita bisa laksanakan dengan baik. Termasuk di dalam fungsi instruksional tersebut tadi sudah dijelaskan bagaimana seorang guru bisa mengajar dengan rencana yang sangat matang, yang baik, kemudian melakukan strategi serta metode apa sehingga tujuan instruksional dari pembelajaran tersebut dapat tercapai, ya, secara efektif. Yang kedua tadi tugas education. Edukasi kita sebagai guru itu tugasnya memang yang pertama mendidik, ada juga mengarahkan, membimbing, sehingga anak itu memiliki kepribadian yang baik. Di samping faktor akademik, faktor sikap, karakter juga perlu ditanamkan di dalamnya. Termasuk bagaimana menanamkan siswa memiliki kestabilan emosi, itu juga masuk di faktor pendidik. Ya. Kemudian rasa tanggung jawab, kemudian rasa disiplin dan sebagainya, ini masuk dalam fungsi education. Kalau yang 1-2 kita yakin kita sering melaksanakan, tetapi untuk yang fungsi manajerial ternyata tidak hanya kepala sekolah yang melaksanakan hal tersebut, termasuk juga kita sebagai guru. Okay. Sebagai guru, tugas manajerial itu sebenarnya sangat banyak, tetapi kadang kita bingung membedakan apa sih fungsi manajerial, perbedaannya dengan education, dengan instruksional dan sebagainya. Nah, yang saya ingin tahu dari Bu Reni ketika melaksanakan pembelajaran, fungsi manajerial yang seperti apakah yang sudah pernah dilaksanakan oleh Bu Reni sendiri dalam kegiatan mengajar, khususnya di sekolah kita ini di SD Negeri 04 Jojogan. Ya, itu coba saya hanya sedikit ingin tahu saja, bukan maksud saya ingin menggurui ya Bu Reni, tetapi kita sharing sehingga ketika fungsi-fungsi ketiganya sudah terpenuhi, berarti insya Allah Bu Reni sebagai guru sudah melaksanakan tupoksinya insya Allah dengan baik. Demikian, monggo. Terima kasih Ibu Mentor atas saran dan masukannya. Untuk menjawab pertanyaan yang Ibu Mentor berikan, izinkan saya menjawab fungsi guru sebagai manajerial. Fungsi guru sebagai manajerial, di dalam kelas guru juga sebagai manajer yang bertanggung jawab atas lingkungan kelas, sehingga dapat membuat proses pembelajaran menjadi efektif dan efisien. Proses manajerial yang telah saya laksanakan di kelas yaitu mengorganisir kelas. Contohnya misalnya membuat kelompok kerja antar siswa yang terdiri dari beberapa kelompok, sehingga dalam melaksanakan tugas kelompok bisa terselesaikan dengan baik, karena dengan kerja kelompok siswa dapat bekerja sama agar tugas
tugas yang diberikan selesai dengan baik. Berikan jawaban dari saya, Ibu. Mohon bantuan sarannya agar dalam melaksanakan tugas saya di dalam kelas dapat sesuai dengan tujuan pembelajaran dengan baik. Terima kasih Bu Reni atas jawaban yang telah disampaikan tadi dengan sangat baik untuk menjawab beberapa hal yang sudah saya tanyakan. Apresiasi sekali buat Bu Reni karena tadi yang sudah disampaikan luar biasa. Ternyata Bu Reni sudah melaksanakan 3 fungsi guru dalam kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Ya. Betul sekali tadi Bu Reni sampaikan bahwa tugas manajerial seorang guru ada di dalamnya mengorganisir. Ya. Tugas manajerial guru itu salah satunya sebagai manajer. Manajer itu harus mampu merencanakan, ya, mengorganisir, kemudian juga mampu memimpin serta mengevaluasi kegiatan di dalam kelasnya. Merencanakan dulu kegiatan rencana apa yang akan dilaksanakan dalam hal manajerial. Misalkan begini, tadi yang Bu Reni sampaikan manajerial tentang pembagian kerja kelompok. Kemudian yang lebih penting di sini, Bu Reni, tugas manajerial seorang guru itu bagaimana memanajer perilaku siswa. Ya. Tugas manajerial perilaku siswa yang kadang kita tidak sentuh atau mungkin kita sentuh tetapi kurang. Ya. Perilaku siswa juga harus kita kelola, harus kita manajemen. Sehingga ketika kita bisa memanage perilaku siswa, mengorganisasi perilaku siswa, kegiatan pembelajaran diharapkan dapat berlangsung dengan baik. Apa sih itu tugas guru selaku manajer perilaku? Nah, sedikit saya berikan tambahan pemahaman saya bahwa manajerial perilaku itu bagaimana di dalam kelas ketika kita akan melaksanakan pembelajaran itu bisa memetakan masing-masing perilaku siswa, mungkin karakter siswa atau mungkin kemampuan siswa. Kita ambil salah satu contoh, misalkan manajer perilaku siswa atau kemampuan akademik siswa. Dengan begitu kita petakan dulu, kita manajer dulu. Oh, ini anak kemampuannya tinggi dalam bidang akademik ini. Kemudian atau misalkan kita mau belajar bahasa Indonesia, ada 25 siswa. Yang pertama kemampuan membacanya sudah sangat bagus. Bu Reni ngajar kelas 2 aja. Ya, biasanya kalau kelas 2 dalam tingkat membaca, misalkan bahasa Indonesia masih kurang. Yang ini sangat bagus, lancar membacanya. Kemudian yang kedua sedang. Yang ketiga lemah. Kita petakan dulu, kita manajerial dulu, manajemen kita sebagai guru kita petakan. Sehingga nanti ada manajemen perilaku di situ. Ini perilaku membacanya sangat bagus, lancar. Diksinya bagus, pilihan katanya bagus. Kalau yang ini agak kurang, kalau yang ini sangat lemah. Ketika kita pilih-pilih itu, nanti kita akan dapatkan kemampuan masing-masing anak berdasarkan hasil manajerial. Sehingga Bu Reni tidak kesulitan untuk memberikan tugas pada siswa sesuai dengan karakter dan kemampuannya. Karena kalau kita samakan antara yang pintar, sedang, dan rendah, yang rendah dan sewu tidak bisa mengikuti dengan baik. Ketika sudah kita manajerial masing-masing, nanti anak yang lemah kita cari tahu solusinya bagaimana. Bu Reni sebagai guru kelas, oh kita kasih pengayaan, oh kita kasih remedial, oh kita kasih tambahan untuk latihan membaca, oh kita berkomunikasi dengan orang tua siswa. Untuk anak yang ini diberi tugas membaca apa agar nanti bisa membaca dengan baik. Itu salah satu tugas manajerial sebagai seorang guru. Nah itu yang kadang-kadang kurang kita sentuh, sehingga kita menyampaikan penyampaian pembelajaran secara interaksional sudah,
penyampaian education secara mendidik sudah, tetapi ketika masuk ke manajerial kita nanti kita juga sentuh seperti itu, sehingga ada keterkaitan ketika kita sudah memanajer, mengorganisasikan, merencanakan, mengorganisasikan, kemudian memimpin dengan baik. Insya Allah tujuan pembelajaran baik secara instruksional dapat tercapai seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Reni, efektif dan efisien sesuai dengan kemampuan masing-masing peserta didik. Gitu ya. Itu tambahan dari kami. Mudah-mudahan nanti Bu Reni tetap semangat lagi dalam pembelajarannya, dalam mengaplikasikan materi-materi apa yang sudah diterima dalam Diklat Star kemarin sebagai cambuk, sebagai motivasi untuk meningkatkan kemampuan pribadi, terutama dalam mengajar, sehingga tugas guru yang tadi sudah disampaikan ada mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, menilai, dan mengevaluasi peserta didik mencapai tujuan instruksional dapat tercapai dengan baik. Demikian Bu Reni, ya. Terima kasih untuk presentasi hari ini, luar biasa sekali. Kami kasih aplaus dan apresiasi yang sangat tinggi. Demikian, terima kasih.